saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya ini rakyat kecil, saya jadi tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya saja tidak pernah masuk koran, apalagi masuk TV. Ya maklum, karena saya hanya berjuang di lingkungan RT dan gugus depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berdoa kalau ada yang anti demokrasi. Maka dengan gampang saya mengerahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Cuma salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka, saya pikir itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk jadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi nanti malah disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya kemudian malah bertolak belakang. Atau mungkin karena saya benar-benar tidak tahu ya apa arti demokrasi. Pada suatu kali RT kami yang memberikan sepanjang dan gugus depan mendapat kunjungan dari petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami begitu juga dengan warga yang lain untuk merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun cuma 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi penyimpangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Apa? Hanya 2 meter? Loh, enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau tanah kami cuma 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya akan cukup untuk gang.
Mereka semuanya adalah karyawan pabrik tekstil. Mereka memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang bus dekat ini menjadi jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat. Itu juga merupakan sumbangan pada pembangunan, dan pembangunan itu akan dinikmati pula oleh kampung di sebelah karena sudah diperhitungkan masak-masak. Apa? Diperhitungkan masak-masak bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa, karena ini milik kami. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari lingkungan kami datang. Mereka menghimbau agar kami bersama dengan warga yang lain untuk merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Dan setelah itu, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran itu. Dan setelah itu mereka mewanti-wanti, kalau tidak bisa, mereka malah mengancam. Halo, saudara-saudara, mengapa menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan tidak dilaksanakan? Sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa? Berbuat yang tidak-tidak? Tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk perundingan. Pelebaran jalan dilaksanakan tanpa kita lagi. Sebuah bulldozer muncul dan mengganggu 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik. Jangan Pak, ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar. Tiap orang punya sejalan 2-3 rumah, tapi itu sudah seperti bagi-bagi sama anak cucu. Ada yang sudah dijual. Jangan Pak, jangan. Bulldozer itu tidak peduli. Dia sudah berjalan. Jangan Pak, tolong jangan. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan Pak, kami tidak pernah tidak setuju. Diganti berapapun kami tidak tahu. Sebab ini anak kami satu-satunya sekarang. Jangan Pak, jangan. Sopir yang berjalan ke bulldozer itu tidak peduli. Dia juga mengganggu. Akhirnya kami tidak bisa daripada. Kami terpaksa melawan. Anak-anak dan perempuan saya pasang di depan. Setelah itu orang tua ambil saya dan bapak-bapaknya. Nah, baru bulldozer itu berhenti. Sopir yang mendalamkan bulldozer itu ngepel juga minat kami. Dia turun dari kendaraannya dan berunding dengan teman-temannya. Lama juga mereka berunding. Kemudian beberapa anak-anak bermain-main mendekati bulldozer itu sambil memegang-megangnya. Kendaraan itu baru, bagus, dan kuat. Beberapa ibu duduk di jalan sambil meneteki anaknya. Saya sendiri mengambil keputusan untuk kencing karena terlalu tegang. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir yang menjalankan bulldozer itu kembali naik ke atas bulldozer.
Dia tersenyum. Kami merasa lega. Mereka pasti baru menyadari kalau mereka sudah salah. Tapi mesin dihidupkan lagi. Waktu itu, sebuah mobil berkata sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun dengan menggunakan pakaian seragam. Kami bersorak melihat akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyat. Tetapi berbarengan dengan itu, bulldozer itu kembali menaruh ke depan tanah kami, perempuan dan anak-anak. Jadi salah satu di antaranya menanggaru untuk ada yang cepat meloncat dan menarik anak itu. Keadaan jadi kacau. Orang-orang yang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, tetapi satpam dan mau mengamankan tugas. Mereka membawa petungan dan sudah siap mau mengumpul. Tapi seperti tanpa diberi komando, kami melawan. Anak-anak mengambil batu, lalu melempar. Asep, bapak anaknya hampir kena jarum. Mau menarik setirnya. Tetapi tiba-tiba mobil bulldozer itu membungkus sebuah anak yang disembunyikan dari bawah tempat duduk. Langsung membantu dan Asep. Asep juga keluar darah. Perempuan dan anak-anak menjerit. Lalu kami menyelamatkan diri. Kami para lelaki hampir saja mau menyerang. Tetapi tiba-tiba sebuah berkata sekitar puluhan orang dan kelihatan ganas-ganas meloncat turun dan menekan kami dengan menggunakan senjata tajam. Saya tahu salah satu di antaranya bajingan di proyek jembatan gantung. Akhirnya kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung tidak lewat. Barangkali pembatasnya itu memang tidak berniat mau membunuh, hanya kasih peringatan. Setelah bertonton, saya melarikan diri untuk mengunjungi pabrik tekstil. Ketemu dengan Pak Direktur. Saya pakai batik dan supaya terlihat resmi dan sering dipandang. Kami susah sekali. Orangnya selalu tidak ada di tempat. Baru setelah saya mengaku petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur itu kaget mengetahui saya bukan petugas kelurahan, tetapi korban penelusuran. Lantas dia cepat-cepat tersenyum ramah, lalu mengguncang tangan saya. Lalu dia memanggil sekretaris. Setelah berunding bisik-bisik, dia kembali memandangi saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya mohon maaf. Saya mohon Anda menyampaikan rasa maaf saya
Saya jadi heran. Ini sandiwara apa lagi? Saya bukan orang bodoh. Saya tidak bisa dibully mentah-mentah begini. Saya tahu, pasti dia hanya pura-pura. Mulutnya yang manis, tingkah lakunya yang sopan itu tidak bisa mengelabui saya. Saya bisa mengendus apa yang disembunyikannya di balik topengnya itu. Orang kaya raya begitu, berpendidikan tinggi, luas wawasannya, tidak mungkin dia tidak paham apa artinya tanah 2 meter bagi kami. Meskipun bagi dia 200 hektar itu hanya seperti ukil. Orang yang sudah pasti bolak-balik luar negeri pasti tahu lah apa yang sebenarnya terjadi. Saya saja tahu, bukannya para karyawannya ini yang ingin menyelamatkan uang transport, tapi dia sendiri yang ingin mencabik pemukiman kami. Nanti lihat saja, kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan disetor, para karyawannya akan disuruh jalan kaki datang. Saya kunci sudah berlomba begitu, ingin menyelamatkan uang receh saja, pakai menyebeli rakyat. Aku masih tahu seluruh warga apa yang sebenarnya terjadi. Aku adukan dia nanti juga ke Jaksa Agung. Dulu, waktu Jaksa Agung itu masih miskin, dia itu sering mampir ke warung saya, biar orang semacam ini ditindak. Karena terlalu marah, saya tidak bisa berbicara lagi. Muka saya kelihatan merah. Dia mengerti bahwa saya siap meledak. Dia semakin marah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan sebagai tamu terhormat, tapi saya terus maju. Ini perjuangan. Maaf, saya kesini bukan untuk bertamu atau beramah tamu. Saya membawa suara rakyat, menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Kami tidak minta apa-apa. Kami cuma minta tanah kami yang 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami. Jadi, di atas meja dihidangkan kue-kue yang lezat. Saya tidak sudi menjawab sebelum tuntutan kami itu didengarkan. Dia juga berbasa-basi menanyakan keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Berarti dia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan dia yang sudah menyuruh sopir itu untuk membacok Asep. Karena Asep dulu juga pernah memprotes pembuangan limbah pabrik yang mengalir di depan sekolahan rumah kami. Saya bertanya, saya tidak akan pergi dari tempat itu sebelum ada keputusan yang menguntungkan rakyat kecil. Saya ditunggu warga. Saya tidak akan pergi dari tempat ini sebelum ada keputusan untuk membatalkan perampokan 2 meter itu untuk jalan. Saya ditunggu warga. Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan membuka laci mejanya, lalu mengambil sebuah kertas. Saya bersorak dalam hati. Memang kunci kesuksesan itu pada kegigihan. Kalau kita betul berjuang, pasti akan berhasil. Tapi kemudian darah saya tersiram karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal, coklat. Apalagi di atas amplop itu tertera 250 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250 juta. 250 kali hidup pun aku belum tentu bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa tiba-tiba saya dihujani rezeki sebanyak ini? 250 juta. Apa
supaya tidak bisa dibeli dengan uang semacam ini. Alhamdulillah, saya bisa memperbaiki rumah, bayar kredit motor, jadi tukang ojek. Alhamdulillah, saya bisa kirim uang sama orang tua. Puji syukur Tuhan, akhirnya kau kabulkan doa kami sepanjang malam, supaya tidak terus terjebak di tempat ini seperti kecoa. Tangan saya gemetar. Saya tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 250 juta itu? Saya tak perlu menanyakannya. Saya hanya menerima uluran tangannya, lantas terdiri kabur. Takut kalau amplop itu ditarik lagi. Saya ambil jalan belakang supaya tak seorang warga pun tahu kalau saya baru pulang bertemu dengan Pak Direktur. Setelah sampai rumah, saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami sudah berubah. Ibu, nah, hidup kita akan berubah. Iya. Esok harinya, ketika para warga yang tinggal di depan yang saya pimpin kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil menentukan saya dengan Pak Direktur, untuk selanjutnya menetapkan langkah apa yang harus dilakukan. Saya memberi mejanya. Saudara-saudara, warga semuanya yang saya cintai, memang berat kehilangan tanah 2 meter milik kita itu. Berat sekali, bahkan sangat berat. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa kita. Lagi pula kita semua sudah bertekad untuk mendukung apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang. Maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya membela demokrasi. Seperti yang sudah saya katakan, mereka semua pembela demokrasi. Kalau sudah atas nama demokrasi, mereka relakan segala galanya. Tapi kemudian satu persatu dari mereka kabur. Tunggu! Saya belum selesai berbicara. Tunggu! Tak ada yang menggubris. Semuanya ngacir. Tunggu! Kuping mereka buntet tanpa peduli rapat belum rampung. Semuanya pada pergi. Tinggal saya sendiri dan seorang lelaki tua. Dia tidak pergi bukan karena dia suka, tetapi karena kakinya ini kesemutan. Setelah reda, dia juga berdiri dan pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi tidak mementingkan rakyat kecil, sekarang aku berhentikan demokrasi. Aku benci demokrasi. Aku benci demokrasi.
kompak menolak demokrasi, tinggal